Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menjadi misteri ya. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita mengajukan justice kolaborator. Ya, saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut. Ya, Misri mengajukan justice kolaborator atau memilih bekerja sama dengan penegak hukum ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat Komisaris Polisi dan Inspektur 2. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya, atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya, tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misri itu aja? Sejauh ini sih iya ya, diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu, bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah, karena
dia mau bekerja sama untuk mengungkap suatu kejahatan, maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan. Itu hak dari JC. Ya, sementara itu selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Ya. Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. 4 tersangka IA, JT, SW, dan MUL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengarahkan pengadaan laptop berbasis produk Chromebook OS yang dinilai tidak sesuai. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Pelaksanaan pengadaan tersebut, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP, kemudian JT selaku Staf Khusus Menteri dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, Kejagung juga kembali melakukan pemanggilan kedua mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ke gedung Jampitsus Kejagung Selasa pagi. Seusai diperiksa selama 9 jam, Nadiem hanya sedikit berbicara kepada awak media. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem keluar dari gedung Bundar dan menemui awak media. Pemeriksaan kali ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Ya, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja
selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Ya, sementara itu pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019 dan Gotoh tidak terlibat dalam pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki.